Baik, kita lanjutkan. Kita beralih ke heterotrof, di mana terbagi menjadi dua, yaitu heterotrof prokariot dan heterotrof eukariot. Heterotrof prokariot meliputi semua bakteri non-fotosintetik. Ya, Bu Intan ulangi, meliputi semua bakteri yang non-fotosintetik. Organisme ini membuat energi dengan penurunan derajat molekul ukuran yang kecil yang kemudian diserap dari lingkungan. Sedangkan heterotrof eukariot itu meliputi sel yang membentuk energi dengan memecah makanan yang masuk. Berlawanan dengan prokariot, sebagian pemecahan dan penyimpanan energi itu terjadi dalam struktur subseluler yang disebut mitokondria. Dalam botani kemarin kita sudah mengklasifikasikan sel secara umum ya, yaitu sel prokariot dan sel eukariot. Kalau prokariot, kalian mungkin sudah mengerti bahwa prokariot itu organisme kecil, sel tunggal seperti bakteri, alga biru kehijauan. Sebagian besar sel prokariot tersusun atas perangkat biokimia yang digunakan untuk proses reproduksi diri sendiri, mengambil dan memanfaatkan energi serta bahan-bahan dari sekelilingnya. Kita masih bahas tentang sel prokariot ya. Sel prokariot merupakan tipe sel pada bakteri dan cyanobacter atau alga biru yang disebut sebagai jasad prokariot. Nah, sel eukariot kan tadi ada prokariot, pasti ada juga yang kedua macamnya adalah eukariot, itu tipe sel pada jasad yang tingkatannya lebih tinggi dari bakteri. Disebut jasad eukariot, contohnya jamur, kamir, alga, selain alga biru ya, protozoa dan tanaman serta hewan. Di samping ada mikrograf elektron sel prokariot ya, yang intinya adalah bahwa sel prokariot itu terdiri dari nukleoplasma, sitoplasma, dinding sel, dan membran sel. Kita bahas satu persatu apa itu nukleoplasma. Jadi kalau kalian perhatikan satu molekul tunggal DNA itu pembawa gen ya, kode gen, itu berbentuk koil atau helix, double helix atau rangkap, semacam berpilin tapi rangkap, yang merupakan pembawa informasi genetik dalam semua sel. DNA di dalam kedua sel anak tuh bergabung dan sifatnya identik, yang telah terbentuk oleh replikasi DNA dalam sel induk semula yang kemudian mengalami pembagian sel untuk menghasilkan kedua sel yang tampak. Kedua, sitoplasma ini merupakan sebuah larutan berbentuk dari protein, jadi penyusunnya protein, asam nukleat, dan zat-zat lain yang terlibat dalam metabolisme sel. Sitoplasma ini merupakan tempat dari sintesa protein. 3. Dinding sel dan membran. Kulit luar dari sel bakteri merupakan suatu zat karbohidrat protein yang mempunyai kekuatan mekanik besar sekali. Karena bakteri tidak dapat mengendalikan lingkungan, maka dinding sel itu punya fungsi pelindung yang penting. Dia bisa mengendalikan lingkungan dalam artian dia sebagai pelindung. Jadi dia perannya adalah melindungi. Di dalam dinding sel terdapat juga membran sel. Nah, ini bekerja sebagai sebuah rintangan semi permeable yang merupakan tempat ya,
merupakan tempat bagi enzim respirasi, transport, dan sintesa dinding sel. Oke. Kita beralih ke eukariot. Sel yang jauh itu lebih rumit dari prokariot. Eukariot berukuran lebih besar daripada prokariot. Dalam sel eukariot terdapat struktur yang teratur, masing-masing punya fungsi khusus. Nah, sel eukariot ini mencakup sel hewan tingkat tinggi, sel tumbuhan tingkat tinggi, dan sebagian jenis jamur ya, dan alga, protozoa. Ini lebih ke multisel. Kalian perhatikan di sini ada mikrograf elektron sel eukariot. Jadi intinya sel eukariot itu terdiri atas inti sel, RE atau retikulum endoplasma, membran sel, mitokondria, peroksisom, butir glikogen, dan badan Golgi. Kita bahas satu-satu. Inti dulu, inti sel atau nukleus. Inti sel itu dari sel eukariot itu mengandung perangkat genetik sel. Untaian DNA-nya panjang dibandingkan dengan DNA prokariotik, dan lebih dari satu molekul DNA dalam sel eukariot. DNA bergabung dengan protein tertentu untuk membentuk struktur yang disebut kromosom. Di dalam kromosom ada noda-noda gelap dalam inti, dan pada gambar ini adalah potongan dari kromosom. Inti sel manusia biasanya mengandung 46 kromosom. Kita beralih ke retikulum endoplasma atau RE. Sitoplasma sel eukariotik berstruktur rumit. Meskipun RE tampaknya terdiri dari saluran yang melewati sitoplas, tapi sesungguhnya merupakan sistem vesikal yang kempis dan saling berkonek atau berhubungan. Ada dua teori mengenai pembentukan eukariot dari prokariot, yaitu teori pelekukan membran atau membran infolding dan teori endosimbiosis. Kalau teori pelekukan membran itu menjelaskan, mengeksplain tentang semua organel bermembran pada sel eukariot itu kecuali mitokondria dan kloroplas, terbentuk dari pelekukan membran ke arah dalam. Pelekukan ini membentuk membran inti dan retikulum endoplasma atau RE. Sedangkan teori endosimbiosis itu menjelaskan bahwa pembentukan mitokondria dan kloroplas itu berasal dari penggabungan simbiosis sel prokariot dalam sel prokariot yang lainnya yang lebih besar. Endo kan artinya di dalam. Jadi simbiosis berarti hidup bersama. Jadi teori ini dikemukakan oleh Lynn Margulis. Jadi endosimbiosis berarti ada kehidupan bersama di endo, di bagian dalam dari sel. Teori ini dikemukakan oleh Lynn Margulis. Jadi mitokondria itu dia beranggapan bahwa mitokondria itu diduga berasal dari kelompok alpha proteobakter, sedangkan kloroplas itu berasal dari cyanobacter. Kita beralih ke vesikel. Bagian vesikel ini adalah organel kecil dalam sel yang terdiri dari cairan tertutup oleh membran lipid yang punya banyak layer atau lebih dari satu layer. Nah, vesikel ini terbentuk secara alami misalnya selama proses sekresi atau eksositosis. Ada juga saat dimana dia menyerap atau fagositosis dan endositosis, serta transportasi bahan dalam sitoplasma, atau mereka dapat dibuat secara artifisial. Dalam hal ini mereka disebut liposom. Membran sel.
karena